Puji nama Tuhan, shalom untuk kita semua. Kembali sama-sama kita bersekutu, beribadah di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semua yang sudah bergabung bersama dengan kita saat ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Sampai hari ini Kau kumpulkan kami umat-Mu Tuhan. Walaupun tidak secara langsung, tapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan ada bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus, Kau bawa kami untuk lebih lagi mau belajar. Kau bawa kami untuk lebih mengerti hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh datang, kami percaya Tuhan turun tangan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bawa syukur kami di hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Berikan waktumu, ucapan syukurmu saat ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Kami menyembah Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari saat ini Tuhan, kami bawa hati ini menyembah. Fokus kami hanya bagi Tuhan. Kau andalan hidup kami Tuhan. Satu-satunya jawaban hidup kami. Nama ya ralama ya ralama sya. Nama sya ralama sya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama kita berkata, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
Katakan dengan sungguh. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari datang menyembah di hadapan Tuhan. Kau andalan kami Tuhan. Hanya Engkau jawaban kami Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan. Kina syarana wasyikiriri. Kina wasyarala lala bayara wasyik. Syukur Yesus. Sekitar 20 tahun yang lampau, ketika saya pergi ke Amerika, satu negara yang belum pernah saya datangin, tapi Tuhan suruh ke sana, walaupun saya belum mengenal semuanya. Ketika saya sampai di sana, yang jemput pun saya tidak kenal, hampir meninggalkan saya. Dan saya tanya, saya harus pelayanan di mana? Dia bilang tidak ada, saya cuma disuruh jemput Bapak. Bapak mau tinggal di hotel mana, tinggal kami drop, selesai. Saya jadi terkejut, saudara. Saya diundang ke Amerika. Akhirnya saya tidak tahu harus kemana lagi. Saya bilang antar aja ke hotel terdekat. Setelah sampai di sana, ya selama 3 hari saya dengan teman saya cuma makan, breakfast, ya makan di hotel, jalan kaki. Tapi apa yang terjadi? Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Setelah 2-3 hari, saya ditelepon oleh seorang yang saya tidak kenal. Karena dia diberitahu bahwa ada seorang hamba Tuhan dari ini sedang di Amerika. Akhirnya dia undang saya khotbah. Dan sejak saat itu setiap hari selama hampir 1 bulan saya keliling Amerika dan saya berkhotbah terus. Dan itulah tidak pernah berhenti. Dari Amerika sebelah timur, wilayah timur sampai ke barat, dan juga daerah Chicago dan sebagainya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Walaupun mungkin orang tidak bertanggung jawab, tapi kita tidak perlu marah. Seandainya orang itu menelantarkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Dia akan membopong kita. Ketika saya ada di satu kota di tempat padang gurun itu, saya berjumpa dengan seorang bapak yang berusia 86 tahun lebih. Ketika saya berjumpa dengan beliau dan saya tanya kepada bapak itu, Pak, sampai sekarang 88 sehat, tidak pikun, kuat. Resepnya apa? Dia kasih saya vitamin, saudara. Sejak saat itu baru saya mengenal vitamin yang bagus, mineral, apa-apa, diajarin saya. Terus dia katakan gini, ini kan cuma dari dunia saya kasih tahu, tapi ada yang lebih, yaitu ikut Tuhan, jangan pernah tinggalkan. Walaupun harganya itu mahal, harus kita bayar. Kok bisa begitu, Pak? Saya ini kenal Tuhan sejak usia sekitar 7-8 tahun. Keluarga saya bukan orang yang percaya. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, ketika saya berdoa dengan latar belakang cara yang berbeda dengan Kristen, dia melihat Tuhan datang. Aku melihat Tuhan datang. Dan ketika itu diajarin dan Tuhan memanggil dia untuk menjadi umatnya. Kamu untuk menjadi anakku, kata Tuhan. Dia ikut. Akhirnya dia ke gereja
ketahuan keluarganya, dia dipukul, dia macam-macam lah. Dan kemudian berulang-ulang kejadian itu, akhirnya dia tetap di gereja. Akhirnya si ayah hendak membunuhnya karena itu menjadi aib bagi keluarga. Tetapi si ibu berkata, jangan, karena aku yang melahirkannya. Kalau memang tidak bisa, biar aja diusir keluar, gak usah kasih uang, biar dia mati di tengah jalan. Akhirnya dia diusir, dia tidak membawa apa-apa, dia menangis. Akhirnya dia tahu-tahu ya diangkat di bis kota itu. Dia tidak tahu, dianggap aja orang bis kota, dia cari mencegat bis kota, diangkat aja naik. Dia tidak tahu kemana, dia menangis. Dan berjumpa dengan seorang anak Tuhan yang duduk bersebelahan. Dia menangis terus. Anak Tuhan itu tanya, kenapa kamu nangis? Dia ceritakan semuanya. Dia ditampung di asrama pelayanan umat Tuhan lah. Dan kemudian dia punya cita-cita kalau dia harus ke Amerika. Padahal itu usianya masih 7-8 tahun, baru ya bertambah-tambah sedikit lah. Karena kan ada perjalanan waktu di asrama. Dia mau pergi Amerika karena dia pikir Amerika itu surga. Dipikir di situ tuh gereja banyak, orang Kristen tepuk tangan, nyanyi-nyanyi. Itu pandangan zaman dulu, saudara. Itu berarti kalau umur 88 tahun, 20 tahun yang lampau. Berarti sekarang sudah 108 tahun kalau beliau belum dipanggil Tuhan. Jadi kurang lebih tahun berapa itu saudara bisa hitung sendiri. Akhirnya dia berangkat ke Amerika dan dia naik kapal barang. Sampai di Amerika dia terkejut. Memang banyak gereja, banyak orang percaya, tapi banyak juga kejahatan. Namun dia tetap akhirnya menjadi orang percaya. Dia punya keluarga, anak-anaknya, cucu-cucunya dipakai Tuhan luar biasa. Dia melayani dengan luar biasa sekali. Saudara, ketika Tuhan memanggil seseorang, seperti memanggil anak kecil ini yang sudah berjumpa dengan saya menjadi kakek-kakek, Tuhan tidak pernah dia membiarkan sendiri. Tuhan yang bertanggung jawab. God never forgets, tidak pernah melupakan apa yang dia panggil, dia tetap bertanggung jawab. Saya membacakan satu firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 28 ayat yang ke-10. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sampai di sini dulu. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah melepaskan tanggung jawabnya. Justru dia bertanggung jawab terhadap kepada Yakub sendiri yang terpaksa harus meninggalkan rumahnya, keluarganya. Ya seperti anak tadi yang saya ceritakan. Dia cuma membawa apa adanya karena kakaknya Esau ingin membunuh dia. Tertidurlah dia di sebuah tempat bernama Luz
yang kemudian menjadi tempat itu menjadi nama Betel. Ketika dia berbaring beralaskan batu, bermimpilah dia kemudian. Dia melihat sebuah tangga dari mana dia tidur sampai ke surga. Ada malaikat Tuhan naik turun, dan Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan melindungi dan Tuhan akan menjaga dan akan mengembalikannya. Bukankah Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab? Kalau dia memanggil kita menjadi orang percaya, mungkin di tengah perjalanan hidup kita ada kesulitan, ada tantangan, bahkan ketika menjadi seorang pelayan Tuhan, mungkin ada begitu banyak tantangan. Namun saudara, kita sepertinya kesulitan, sepertinya berjuang sendiri. Tapi percayalah, di mana engkau tidur, di situ ada pintu gerbang surga, karena Allah menyertai kita. Saya mau berdoa dulu untuk saudara dan kita semua. Bapa kami yang ada di dalam surga, biar hari ini kami tidak melihat di kiri kanan kami siapa dan apa. Kami hanya melihat satu kekosongan, satu sesuatu yang tidak ada artinya. Tetapi kami melihat Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang bertanggung jawab. Di mana kami tidur, walaupun tidak ada apa-apa di sekitar kami, namun ada tangga di mana Tuhan, malaikat Tuhan naik turun menyertai umat Tuhan, pelayan Tuhan yang saat ini mungkin mereka sudah kehilangan harapan, mereka yang sudah tertekan, mereka punya masalah persoalan, supaya mereka sadar di mana mereka berbaring, membaringkan dirinya. Disitulah pintu gerbang surga. Kami tidak melihat hari ini apa yang kami alami, apa yang kami sedang pergumulkan, tapi kami akan melihat kelak di kemudian hari janji Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab akan menjadi bukti dalam kehidupan kami. Memberkati setiap kami yang mendengar, melihat ini. Demi nama Yesus, biar iman kami dibangunkan kembali. Haleluya, amin. Saya teruskan firman Tuhan ini. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahui. Yakinlah Tuhan ada bersama kita, cuman kita tidak melihat dan tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga, di mana engkau sedang berbaring, membaringkan dirimu dengan kelelahan, dengan segala macam pergumulan, dengan persoalan yang bertubi-tubi di pikiran kita masing-masing. Tempat itu walaupun mungkin usang, tempat itu walaupun mungkin sepertinya tidak tepat, tetapi itu adalah pintu gerbang surga, di mana saudara membaringkan dirimu bersama dengan Tuhan, imanmu bekerja. Di situ pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan kepada Tuhan. Saudara, ya, 1/10 kepada Tuhan. Dari sini kita melihat Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk memberikan. Justru Allah dituntut dirinya sendiri untuk memberikan kepada kita. Tergantung kita masing-masing, saudara. Jangan pernah berpikir dalam benak kita bahwa Allah menuntut sesuatu dari kita. Justru Allah menuntut dirinya sendiri untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup kita, keluarga kita, keturunan kita. Mari kita pujikan satu pujian bersama. Kau
Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Selalu, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu, Yesus. Hidupku tenang di dalam caramu. Ada seorang pengusaha yang sedang marah-marah karena dia merasa dikerjai oleh temannya atau kawan sekerjanya. Nah, pengusaha ini orang yang cinta Tuhan juga, yang aktif melayani. Ketika dia berkawan atau bekerja sama, usaha itu besar sekali. Ya, bukan sekali, cukup besar lah. Namun di tengah perjalanan, kawan sekerjanya ini memisahkan dirinya, dan dia cuma diberi hanya sebuah gudang yang kosong. Itu pun panel listrik itu ratusan juta dicabut keluar. Sehingga dia marah, aku kerja begitu banyak dan lama, hanya dikasih gudang kosong di tengah-tengah perkampungan. Tapi datanglah firman Tuhan kepada dia dan berkata, mengapa kamu menghitung-hitung, mengapa kamu marah-marah, mengapa kamu ingin merusak atau membalas sesuatu yang tidak baik, bahkan mungkin ingin membakar, saudara. Tuhan tahu engkau harus mengampuni, engkau harus menerima, karena Tuhan itu tidak pernah lupa apa yang sudah kita kerjakan untuk Dia, apa yang sudah kita tabur. Tuhan akan terus membuatnya itu tumbuh, dan Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab.
biar engkau sendiri bekerja, karena aku akan memberkati kamu. Kemudian dia mulai tenang dan dia menjadi damailah hidupnya. Tidak sampai marah-marah lagi, sampai dendam tidak ada. Perjalanan waktu 2 tahun itu sudah berubah. Apa yang dia kerjakan itu menjadi perusahaan yang cukup besar lah. Tapi sebelumnya, dalam waktu 6 bulan setelah dia menerima janji Tuhan, firman Tuhan, dan dia tidak mau berkelahi, tidak mau membalas, tidak mau marah lagi, dia datang kepada saya berkata, "Pak, untung saya pisah dengan kawan sekerja saya. Kalau saya tidak pisah, hari ini saya dapat proyek, tentunya keuntungan akan dibagi 2 lagi. Tapi untung, puji Tuhan Pak, kok sampai saya pisah dengan dia. Memang awalnya sakit sekali, tetapi sekarang saya bersyukur karena proyek besar ini menjadi milik saya." Dan kemudian kalau kita melihat apa yang terjadi 2 tahun, perusahaannya besar dan tambah hari tambah besar. Tentunya dia juga melayani lebih aktif lagi. Ingat saudara, kerap kali kita diberkati, kita semakin mundur dari Tuhan karena kita sibuk. Tetapi tidaklah demikian kepada orang-orang yang tahu siapa Tuhannya, yang selalu menjaga melindunginya. Pasti dia akan terus memberikan hidupnya kepada Tuhan. Sampai hari ini beliau tetap melayani, dan mungkin juga saudara lebih daripada yang kita pikirkan. Karena Tuhan tidak ingin kita sendiri. Ketika kita lemah, diberilah satu kekuatan, diberilah kemampuan supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, seperti Yakub juga. Saya ingin supaya saudara hari ini ketika engkau mendengar acara doa malam ini, Gospel and Prayer, saya ingin berdoa untuk saudara dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, Engkau yang selalu bekerja dan tidak pernah lalai dan tidak pernah tertidur. Engkau yang selalu menjaga umat-Mu seperti menjaga biji mata-Mu sendiri. Tuhan, bangunkan kembali setiap kami. Sadarkan kembali bahwa setiap masalah kami yang hadapin bukan lagi masalah, tetapi ada rancangan Tuhan yang tidak kami mengerti. Setiap tempat di mana kami berbaring, tempat itu mungkin sunyi, tidak ada apa-apa, tidak ada nilai, tidak berarti. Tetapi tempat kami berbaring itu, di situ Tuhan Engkau ada dan kami tidak tahu. Dan di situ pintu gerbang surga. Memberkati umat-Mu saat ini, menyadarkan kami kembali, dimanapun kami berada, dimanapun kami bertempat tinggal, Tuhan Engkau tetap menjaga, melindungi kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya ajak saudara untuk membaca firman Tuhan dalam kitab Yohanes 17 ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi dan tidak menuruti perintahnya, berarti itu kasih cuma di perkataan saja. Taat dan setia. Aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain. Karena Yesus akan naik ke surga, Yesus memberikan seorang penolong yang lain. Bukan Yesus, seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Itulah pribadi Allah juga yang kedua. Kalau kita lihat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita bicara
Itulah, selain Yesus, inilah juga pribadi Roh Kudus diberikan kepada kita, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dia mengutus pribadi penolong yang lain. Karena Allah kita adalah Allah Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi, penolong yang lain. Kenapa saudara? Karena Tuhan tidak ingin membuat kita di bumi ini yatim piatu. Walaupun Yesus ada di surga, tapi ingat, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Saya melihat kegerakan yang luar biasa ketika Tuhan menyuruh kami untuk regenerasi. Bagaimana anak-anak muda ini yang belum berpengalaman harus mengambil bagian dalam pelayanan. Gereja yang sudah 50 lebih, jemaat yang sudah ribuan, tentunya ada kesalahan, tentu ada kekurangan. Namun kembali lagi, bahwa itu Tuhan akan menolong. Tuhan akan mencurahkan penolong, Roh Kudusnya, sehingga ada gerakan Roh Kudus yang luar biasa kepada anak-anak muda. Sehingga ada 100 lebih pemimpin anak muda yang di gereja di mana kami menggembalakan, yang menerima janji dan visi Tuhan. Mereka on fire, mereka ya radikal, mereka komitmen. Saya percaya apa yang Tuhan katakan, bahwa dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia bertanggung jawab. Ketika dia meninggalkan kita, dia memberikan Roh Kudus. Bahkan dia ada di dalam hati kita, kita tidak tahu. Saudara, saya ada sedikit tambahan kesaksian. Saya punya rekan baik di gereja juga. Suatu hari mengalami kecelakaan yang hebat. Mata dua-duanya keluar semuanya, mukanya hancur semuanya. Dibawa di rumah sakit, rumah darah itu keluar dan berkata sulit untuk bisa hidup. Hancur semua rang-rang, muka hancur, sudah tidak bisa terlihat. Apa yang Tuhan katakan? Sementara saya ada di pedalaman, saya mendapat berita itu. Akhirnya saya hanya bisa berdoa. Dan kemudian berjumpalah dengan saya di Singapura. Dokter melihat semua hancur berantakan, mata mukanya semua. Saudara semuanya, anak-anaknya sudah menangis. Tetapi saat itu Tuhan memberikan bahwa dia akan pulih, dia akan bisa berjalan, dia akan bisa misi bersama dengan saya. Ditunjukkan bagaimana dia bisa berjalan dan bagaimana dia ikut misi tanpa ditonton. Mukanya juga saya lihat biasa, juga tidak ada yang cacat berkelebihan. Ketika saya menceritakan itu kepada keluarganya, hampir semua orang tidak percaya. Operasi yang harusnya 8 jam ternyata 4 jam. Yang seharusnya begitu lama ternyata hanya beberapa minggu. Dia sudah bisa melihat satu matanya. Cuma yang satu matanya tidak bisa terpakai. Sampai hari ini dia kondisinya sehat, mukanya utuh semuanya. Bagaimana saya tidak tahu. Kata dokter, setiap tulang itu yang pecah ditata kembali. Kalau manusia bisa berbuat seperti itu, terlebih-lebih Tuhan telah mengambil bagian-bagian hidup kita dan ditatalah kembali, sehingga kita menjadi manusia baru yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk semua hamba Tuhan, umat Tuhan yang ada di semua di gereja-gereja dimanapun mereka berada, supaya mereka diberkati dan menjadi berkat, supaya hidup mereka berdampak, supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di dunia ini, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan, pelayanan, aktivitas kami di dalam Tuhan,
kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan kami, iman rohani kami sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Justru hati kita kerap kali tidak tahan uji. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Amin. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan rumah, dan akan datang menjemput kita dan menghakimi seluruh umat manusia. Dan Dia memberikan seorang penolong yang lain, supaya kita tidak menjadi yatim piatu, yaitu Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Silakan memuji Tuhan bersama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.